Cepet sekali nggak? Iya beli di Ali, cepet sekali nggak mas? Biasanya ngantri, lama cepet kan.
Aku cabai ini, anu sama
Rumah, kamu balik rumah. Iya. Itu balik rumah. Eh, ya, banyak karena karena virtual ajar kalau hari Kita mga jadwal sama pasti ada orang panik sekali. kapan Nanti sore apa juga panik. jam 8 malam sore gimana di capek kan oh udah kan karena kita kan kenapa nggak di kampus saja. Lagi sekali kayak langsung kan ya jadi nang ngajar itu tak Ini
Halo, sore ya. Sore, Dok. Ya, silakan dipresentasikan D1 dulu ya. 50 menit ya. Baik, Dok. Mohon poin-poinnya ya tidak perlu terlalu gini ya. Ada pendahuluan, tidak perlu ya. Ada kesimpulan pembahasan, tidak. Saya tidak minta yang itu. Dan juga tidak bisa ya. Yang penting ada terminologi, terus etiologinya, macam-macam. Fraktur dilihat dari berbagai aspek ya. Itu ada 8 itu ya. Dari arah garis patahannya, dari kerusakannya, dari hubungan dengan dunia luar, dari distribusi fraktur pada tulang panjang ya, dan sebagainya ya. Terus cara mendiagnosa, prognosis, dan treatment itu aja. Silakan dimulai ya. Baik, terima kasih kepada Dok PP. Mungkin untuk rekan saya yang bertugas untuk share screen dapat dipersilahkan, G. Terima kasih. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan terminologi fraktur. Jadi, kata fraktur sendiri berasal dari bahasa Latin, fractura yang artinya patah. Jadi, fraktur atau patah tulang adalah terputusnya kontinuitas jaringan tulang yang umumnya disebabkan oleh ruda paksa atau trauma. Untuk lebih jelasnya, di sini saya sudah menampilkan gambaran bagaimana sih yang dimaksud dengan fraktur tersebut. Jadi, di sini merupakan contoh fraktur dari os femur. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, izin masuk. Selanjutnya etiologi fraktur. Ada dua, yaitu fraktur traumatik dan fraktur patologi. Untuk fraktur traumatiknya terbagi menjadi dua, yaitu trauma langsung dan trauma tidak langsung. Trauma langsung ini terjadi saat benturan keras mengenai tulang secara langsung yang menyebabkan fraktur di titik benturan. Misalnya seperti tertabrak kendaraan, jatuh dari tempat tinggi, berkelahi, atau tersandung. Selanjutnya, trauma tidak langsung itu terjadi saat gaya atau tekanan mengenai bagian tubuh lain, tetapi menyebabkan fraktur di lokasi yang berbeda. Misalnya seperti fraktur tulang belakang pada hewan pekerja yaitu kuda yang mengangkat atau menarik beban berat. Selanjutnya, fraktur patologi yaitu disebabkan oleh penyakit yang melemahkan tulang sehingga kerusakan kecil dapat menyebabkan fraktur. Yang pertama itu karena infeksi seperti osteomyelitis yang dapat disebabkan oleh bakteri atau jamur yang masuk lewat luka terbuka dan metabolisme seperti osteoporosis yang membuat tulang itu lebih mudah patah. Boleh di next slide. Baik, terima kasih Aida atas waktu dan kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait macam-macam fraktur, di mana macam fraktur yang pertama yaitu berdasarkan hubungannya dengan udara luar. Berdasarkan hubungannya dengan udara luar, fraktur sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada fraktur tertutup atau close fraktur dan juga fraktur terbuka atau open fraktur. Perbedaan dari keduanya adalah adanya sobekan kulit yang menyebabkan fraktur tersebut memiliki hubungan dengan udara luar. Contoh yang pertama yaitu jenis fraktur tertutup.
di mana ujung tulang yang patah atau fraktur itu masih tertutup oleh otot ataupun kulit, sehingga tidak ada hubungan langsung dengan udara luar. Contohnya pada gambar ini adalah fraktur suprakondilar os femur, di mana terlihat patahannya itu masih tertutupi oleh otot dan juga kulit. Tetapi perlu diketahui bahwa fraktur tertutup ini apabila dibiarkan terlalu lama serta ujung patahannya dari tulang tersebut itu tajam, maka dapat berimbas kepada fraktur terbuka, dikarenakan ujung tulang yang patah serta tajam tersebut akan menembus kulit. Selanjutnya adalah fraktur terbuka, di mana fraktur ini disertai dengan kerusakan kulit. Kerusakan kulit tersebut dapat mencakup terpotong, robek, ataupun terlepas. Nah, adanya fraktur terbuka ini juga memungkinkan kemungkinan besar bakteri dari luar itu menimbulkan infeksi yang dapat memperparah kondisi, sehingga kesembuhannya akan lebih susah. Contohnya dilihat dari sini adalah kasus fraktur os tibia tarsus, di mana ujung tulang yang patah itu yang tajam menembus kulit. Sekian penjelasan dari saya, dapat dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam fraktur berdasarkan derajat kerusakannya. Yang pertama itu ada fraktur komplit. Nah, fraktur komplit ini merupakan patah tulang yang menyebabkan tulang itu menjadi 2 fragmen dan biasanya itu disertai dengan displacement. Untuk jenis fraktur yang kedua yaitu ada fraktur incomplete. Ini merupakan kejadian di mana tulang itu retak atau pecah sebagian sehingga biasanya itu tidak disertai dengan displacement. Apabila tidak segera ditangani, maka fraktur incomplete ini dapat berubah menjadi fraktur complete. Untuk selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait macam fraktur berdasarkan arah garis patahannya. Jadi berdasarkan arah garis patahannya, fraktur sendiri itu dibagi menjadi 6 macam. Yang pertama ada transversal, kedua ada miring atau oblik, ketiga ada spiral, keempat ada longitudinal atau linear, yang kelima ada impact, dan yang terakhir ada comminute. Yang pertama transversal. Transversal sendiri itu di mana fraktur tersebut melintasi tulang secara horizontal dari sinistra ke dekstra. Nah, untuk fraktur transversal sendiri, kesembuhannya itu lebih cepat dikarenakan kondisinya lebih stabil. Selanjutnya, untuk yang miring atau oblik, itu di mana garis patahan dari tulang ini membentuk sudut diagonal melintasi tulang. Dibandingkan dengan transversal, tentunya yang oblik ini akan lebih susah kesembuhannya. Selanjutnya adalah fraktur spiral, di mana patahannya itu membentuk spiral, sehingga tulang ini akan terpuntir. Dikarenakan kondisinya yang tidak stabil, tentunya akan lebih susah direposisi. Yang keempat adalah longitudinal atau linear, yaitu garis patahannya itu sejajar atau hampir sejajar dengan sumbu panjang tulang secara vertikal, atau dapat dikatakan juga sebagai linear. Selanjutnya adalah impact, di mana patah tulang ini mengenai ujung tulang yang lain, sehingga ujung tulang tersebut itu akan masuk ke fragmen yang lainnya. Dan yang terakhir adalah comminute, di mana tulang patah itu menjadi beberapa bagian kecil ataupun pecahan, biasanya diakibatkan oleh benturan yang hebat. Sekian dari saya terkait macam fraktur berdasarkan arah garis patahan. Silakan dilanjutkan. Silakan dilanjutkan. Baik, izin masuk dok. Sebelumnya mohon maaf.
Jadi berdasarkan lokasi dan distribusinya, khususnya fraktur pada tulang panjang, itu dibagi menjadi 4 bagian, yaitu diafisis, epifisis, metafisis, dan juga kondilus. Nah, yang pertama adalah diafisis. Diafisis sendiri itu adalah fraktur yang terjadi pada bagian tengah tulang panjang. Di sini Yang metafisis fraktur ya. Fraktur diafisis, fraktur metafisis, fraktur kondilus ya. Oke dok, mohon maaf dok, nanti akan saya tambahkan. Yang kedua ada fraktur epifisis. Nah, fraktur epifisis sendiri itu terjadi ketika fraktur tersebut berada pada ujung tulang yang membentuk sendi. Dan yang ketiga adalah fraktur metafisis. Metafisis sendiri terletak di bawah epifisis, sehingga fraktur tersebut terjadi pada bagian ujung tulang yang berbatasan dengan sendi. Dan yang terakhir adalah fraktur kondilus, di mana fraktur kondilus ini terjadi apabila patah tulang tersebut terjadi pada bagian kondilus, baik itu kondilus lateral maupun medial. Sekian dari saya terkait macam fraktur berdasarkan lokasi dan distribusinya pada tulang panjang. Bisa di next. Baik, untuk selanjutnya itu diagnosis. Diagnosis dilakukan berdasarkan anamnesa dari milik hewan, pemeriksaan fisik seperti dilakukannya inspeksi dan palpasi, tanda klinis atau pergerakan yang ditunjukkan oleh hewan. Apa ini? Apa ini judulnya? Diagnosis, dok. Ya. Diagnosis fraktur dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama gitu ya. Ya, terus ya. Yang ketiga tadi ada tanda klinis atau pergerakan yang ditunjukkan oleh hewan. Lalu 4, ada pengukuran panjang kaki, apakah simetris ataukah ada pemendekan. Dan terakhir didukung dengan pemeriksaan radiologi untuk melihat lokasi dan tingkat keparahan fraktur. Terima kasih. Selanjutnya ada prognosis dari fraktur. Jadi prognosis dari fraktur ini bervariasi tergantung dengan kondisi hewan, umur hewan, derajat kerusakan tulangnya, cepat lambatnya penanganan pada fraktur, jenis fraktur, baik itu frakturnya terbuka atau tertutup. Selanjutnya adalah garis patahan misalnya seperti spiral atau oblik dan transversal itu kerap lebih cepat pemulihannya. Selanjutnya ada ras anjing besar dan kecil. Prognosis ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada Fausta. Fausta ini prognosis yang dianggap baik, jadi kemungkinan pemulihannya tinggi. Selanjutnya ada prognosis Dubia, di mana ini prognosisnya kemungkinan pemulihannya tidak pasti, biasanya pada fraktur yang lebih rumit, misalnya pada tulang panggul atau tulang belakang. Selanjutnya ada prognosis infausta, di mana ini diberikan pada kasus-kasus yang pemulihannya hampir tidak mungkin terjadi atau hewan akan menderita gangguan permanen seperti fraktur pada vertebrae. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf dok, untuk yang bagian share screen sendiri terlewat satu slide dok, yaitu tanda klinis. Mungkin kepada Rehan yang bertugas sebagai share screen boleh dikembalikan ke tanda klinis. Oke. Sebelumnya mohon maaf ya dok ya, dikarenakan kesalahan human error. Mohon maaf dok. Kepada yang bertugas menjelaskan tanda klinis dipersilahkan. Baik, mohon maaf sebelumnya tadi untuk slide tanda klinis itu terlewat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tanda klinis dari fraktur. Yang pertama yaitu adanya pembengkakan, yang dimana pembengkakan dapat terjadi pada daerah di sekitar fraktur akibat reaksi dari inflamasi dan akumulasi cairan serosa pada lokasi dari sekitar fraktur. Kemudian yang kedua ada memar, yaitu memar atau ekimosis ini dapat muncul akibat dari pecahnya pembuluh darah di area fraktur yang menyebabkan darah mengumpul di jaringan di sekitarnya. Kemudian selanjutnya ada deformitas, di mana deformitas itu terlihat sebagai perubahan bentuk pada anggota tubuh yang mengalami fraktur. Hal ini bisa termasuk sudut yang tidak normal atau ketidakselarasan antara bagian-bagian yang seharusnya sejajar. Kemudian ada spasme otot,
yakni dapat terjadi sebagai respon terhadap nyeri di mana otot-otot di sekitar fraktur berkontraksi untuk menjaga stabilitas atau untuk melindungi area yang mengalami fraktur. Kemudian rasa nyeri, yang dimana rasa nyeri merupakan respon yang paling jelas dari fraktur dan dapat menyebabkan hewan menghindari penggunaan anggota tubuh yang terluka. Rasa nyeri dapat bervariasi dari ringan hingga berat tergantung pada lokasi dan jenis dari fraktur itu sendiri. Kemudian ada ketegangan, yang dimana ketegangan sering dirasakan pada otot dan ligamen di sekitar area fraktur akibat dari upaya kompensasi hewan untuk menghindari rasa sakit. Kemudian kehilangan fungsi. Kehilangan fungsi ini terlihat jelas ketika hewan tidak dapat menggunakan anggota tubuh yang mengalami fraktur. Ini termasuk di dalamnya yaitu kesulitan dalam berjalan maupun berdiri. Kemudian gerakan abnormal dan krepitasi. Gerakan abnormal seperti bagian fraktur yang diangkat atau pincang muncul akibat adanya rasa nyeri dari gesekan-gesekan fragmen fraktur. Dan adapun krepitasi yaitu suara atau gesekan di area fraktur yang dapat didengar saat dilakukan palpasi. Kemudian yang terakhir yaitu perubahan neurovaskular, yakni perubahan atau cedera yang meliputi kehilangan sensitivitas dan perubahan warna atau suhu di sekitar area fraktur yang menunjukkan adanya kerusakan pada saraf atau pembuluh darah. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, izin masuk. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya mohon maaf dok karena tidak bisa on cam dikarenakan terkendala jaringan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan treatment fraktur berdasarkan konsep 5R. Yang pertama itu ada rekognisi, yaitu mengenali jenis dan lokasi fraktur, memeriksa kondisi umum pasien, serta meninjau riwayat kejadian untuk menentukan tingkat keparahan cedera, termasuk adanya tulang yang patah atau bunyi kriptus. Kemudian yang kedua itu ada reduksi, yaitu mengembalikan fragmen tulang ke posisi anatomi aslinya untuk menghindari kerusakan jaringan lunak akibat edema atau perdarahan. Reduksi dapat dilakukan dengan dua cara, yang dimana pertama itu ada reduksi tertutup atau close reduction, yang dimana dilakukan dengan cara manipulasi manual atau tarikan untuk menggerakkan fragmen tulang hingga kembali ke posisinya semula. Kemudian yang kedua itu ada reduksi terbuka, yang dimana dilakukan dengan memasang alat-alat tertentu guna mempertahankan posisi, baik secara internal, contohnya seperti kawat, batang logam, maupun eksternal, contohnya seperti gips, bidai, dan teknik lainnya. Kemudian yang ketiga itu ada reposisi, yang dimana setelah reduksi, fragmen tulang itu harus dipertahankan pada posisinya untuk memastikan penyatuan tulang berjalan dengan baik, bisa dilakukan melalui fiksasi internal atau eksternal. Kemudian yang keempat itu ada rehabilitasi, yang dimana bertujuan memantau status neurovaskular dan latihan. Halo ya, terputus suaranya. Permisi dok, izin masuk. Dan terakhir ada reassessment. Yang dilakukannya lah evaluasi klinis dan radiografi yang dilakukan secara berkala terhadap kondisi tulang. Evaluasi ini bertujuan untuk memantau proses penyembuhan, mendeteksi adanya komplikasi, dan memastikan penanganan yang diberikan berjalan secara efektif. Baik, selanjutnya akan diserahkan kepada teman saya. Terima kasih. Stop dulu ya, stop dulu. Coba disampaikan ya. Dalam penanganan patah tulang, kita harus ingat ya, 4 konsep. Ya, 5, lebih bagus lagi, 5 konsep. Coba diurut ya. Dari mana yang pertama? Yang pertama kita melakukan rekognisi, dok. Pengenalan diagnosa yang jelas ya, yang tepat ya. Ya, benar. Dengan 5 langkah ya, tadi sudah disebutkan ya. Anamnesis, pemeriksaan fisik, ya, melihat tanda klinisnya, pengukuran panjang kaki, X-ray ya. Kedua apa Iya. kedua? Yang kedua terdapat reduksi, dok. Reduksi mereposisi. Iya. Terus yang ketiga? Yang kedua reduksi, yang ketiga baru direposisi menurut saya. Mungkin. Ya, yang ketiga reposisi itu sama dengan reduction ya.
Oh ya. Reduction atau reposisi sama. Yang ketiga itu apa? Ini sama ini. Reposisi dan reduksi itu sama. Oh, berarti yang ketiga langsung rehabilitasi, Dok? Ya, yang ketiga itu adalah retensi atau Oh, fiksasi. Ya, oh, iya, Bok. sudah disampaikan dulu ya. Kamu salah ini. Jadi yang kedua itu adalah reduction atau reposition sama ya. Baik, Open Dok. reduksi atau close reduksi dan close reduction atau open reposisi dan close reposisi. Yang ketiga itu adalah retensi. Retention itu kan dipertahankan dengan cara fiksasi atau stabilisasi, yaitu bisa dengan eksternal stabilisasi atau fiksasi dan bisa yang internal fiksasi ya. Kamu salah ini. Oh, Ya, baik, Dok. mohon diperbaiki. Terus yang keempat apa? Yang keempat berarti memasuki rehabilitasi. Rehabilitasi. Terus yang terakhir apa? Yang terakhir dilakukan reassessment kembali. Ya. Arahnya Enggak dari itu. ini mutar dari kiri ke kanan ya. Ya, silakan ya. Mohon diperbaiki ini ya. Ya, enggak. Salah ini. Akan saya perbaikan nanti. Terima kasih, Dok. Ya. Ya, silakan terus ya. Baik, selanjutnya akan diserahkan kepada teman saya. Terima kasih. Sudah ya. Kalau saya mau tanya ya sama kamu ya. Coba sebutkan ya macam-macam faktor itu bisa dilihat dari sisi apanya ya. Dari aspek apanya. Tadi disebutkan ya, ada dari arah garis patahannya ada 5 ya. Kalau nggak salah ya, 5 atau 6 ya. Ya. Kedua, Arah garis patahannya ada 6, Dok. 6 ya. Terus kedua apa kedua? Yang Hubungan kedua itu dengan dunia luar ya. Ada pasurnya hubungan terbuka dan dengan dunia tertutup. luar. Ya. Ketiga, yang ketiga apa? Komplit Ada dan 7 itu inkomplit, Dok. ya berdasarkan kerusakannya ya, derajat kerusakannya ada yang sempurna, patahnya ada yang inkomplit ya. 3 ya. Keempat, Yang keempat niku berdasarkan distribusinya, Dok. ya berdasarkan distribusinya penyebaran faktor pada tulang panjang ya, bisa di diafisis, metafisis, epifisis dan kondilus. 4. Kelima, Berdasarkan proses kesembuhan, Dok. berdasarkan proses kesembuhannya, bisa yang clinical union Oke. ya, ada yang malunion, delayed dan non-union. Ini, Tadi disampaikan tadi ya? Saya lupa tadi disampaikan itu. Ada tadi ya? Sudah disampaikan. Sudah Ada. ya. Ada Rehan ya. mungkin slide-nya boleh ditampilkan, Rehan. Yang berdasarkan kesembuhan, Rehan. Ya. Selanjutnya. Yang keenam. Apa yang keenam? Yang keenam, dari sisi apanya dilihat? Banyaknya garis patahan, Dok. Jumlah garis patahan, Dok. Jumlah garis patahnya. Ada yang tunggal, ada yang double, ada yang lebih dari double. Multiple. Ya, terus yang ke-7? Apa yang ke-7? Ya, berdasarkan regio yang mengalami fraktur ya. Apa itu? Jadi fraktur tungkai depan, fraktur tungkai belakang, fraktur tengkorak, kepala, dan fraktur tulang belakang. Ya, semua sudah mewakili ya. Apa tulang belakang ya dari tulang leher sampai ekor. Apa tungkai depan dari skapula sampai meta ya sampai jari-jari ya. Udah ya. Terus yang ke-8, fraktur dilihat dari penyebabnya. Ada yang
fraktur traumatika dan fraktur yang patologi. Jelas ya? Oke, Dok, jelas Dok. Jelas, Yang Dok. 8 niku sudah ditambahkan Dok yang tadi berdasarkan traumatik ataupun patologinya Dok. Cuman yang regionya yang belum Dok. Nanti akan kami tambahkan. Terima kasih nggih Ya, Dok. atas agar jelas semua tahu. Kalau itu tahu sudah ya cukup itu loh. Minimal lah tahu. Jangan sampai nanti koas nanti nggak tahu fraktur itu loh. Ya sedih sekali. Apa tuh fraktur nggak tahu. Itu gimana besok koas seperti itu. Nggak diluluskan sudah SKH. Diluluskan memalukan gitu. Ya, dimohon itu diperhatikan ya. Ya macam-macam itu ada 8 atau sampai 10 boleh ya. Makin banyak kamu bisa mengkategorikan lebih bagus. Ya. Udah ya? Ada yang mau didiskusikan? Oke Dok, terima kasih banyak Dok atas masukannya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan didiskusikan atau ditanyakan. Yang bertanya. Sejauh niki sudah jelas, Dok. Ya, mohon penyebabnya ya. Jadi penyebabnya dan faktor predisposisi. Faktor predisposisi ya bakat. Makanya yang intake kalsiumnya rendah pasti mudah. Umur juga bisa. Umur yang muda dan umur yang dewasa kuat. Yang tua. Nanti itu juga mempengaruhi faktor-faktor apa yang mempengaruhi kesembuhan pada fraktur juga. Banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi. Arah garis patahannya, lama, ya, cepatnya penanganan, bentuk garis patahnya juga berpengaruh, jenis patahnya juga berpengaruh, sifat patahnya juga berpengaruh. Banyak sekali ya. Jadi bisa dikembangkan. Ada yang ditanyakan? Ya, saya tidak minta banyak ya, yang seperti ini ya, yang simpel-simpel itu mudah dipahami. Artinya sekarang dibaca, ingat sampai selamanya. Ya, tapi nanti setelah di koas sudah lupa. Kan terlalu banyak bahannya juga, ya saya juga mengerti, ya, banyak bahan juga ya lupa. Apalagi tidak sistematis ya. Ya tadi itu ada 5 itu penyebab fraktur, tapi hampir sama semuanya ya. Dikelompokkan menjadi ada nggak fraktur yang disebabkan oleh karena genetik? Tidak ada Dok. Kalau Ada fraktur, sebenarnya. kalau luksasi, kalau fraktur tidak ada Dok. Makanya niku fraktur dan luksasi. Ya itu dah ya tadi grup C atau grup berapa tuh ya, karena genetik ya dia lupa. Dulu udah saya sampaikan itu dia membedakan ya, pada luksasi 3 penyebabnya ya, pada fraktur 2 ya, dan ada faktor predisposisi pakan ya, umur ya, ya penyakit juga bisa ya. Ada yang tanyakan? Ada? Sejauh ini sudah cukup jelas Dok. Ya, Terima nanti kasih. mengenai penanganan, mengenai reposisi, reduksi itu banyak cara ya. Ini masing-masing dokter bedah itu dia punya keahlian beda-beda gitu loh. Kalau dia ahlinya ini tuh yang dia pakai, kalau dia ahlinya ini yang dia pakai gitu loh. Silakanlah dikembangkan. Nanti silakan pasar yang menilai. Kalau tidak sembuh besok tidak akan dicari oleh klien gitu. Tidak ada bahwa harus begini, tidak ada. Dan yang paling penting adalah pertimbangan finansial pemiliknya. Jadi kalau kita mengarahkan yang sudah paling bagus, sudah memenuhi SOP, tapi pemiliknya tidak mampu bayar, gimana? Ya, itu perbedaan sedikit dengan manusia. Kalau manusia kan ada BPJS, negara yang nanggung. Hewan kan tidak ada, belum ada. Kecuali besok kita menjadi negara maju, mungkin ya ada BPJS untuk hewan. Jadi ditanggung oleh negara gitu. Kalau kita belum sekarang. Perlu dipertimbangkan dan sampai kita sudah capek dokternya ya nyiapin semua ya tapi nggak dikembalikan dananya kan kasihan dokternya itu di bedah tulang ini yang paling sering terjadi dan saya sudah mengalami berkali-kali gitu ya kalau tidak bagus hasilnya dia lapor ke polisi gitu ini yang sering bermasalah patah tulang ini karena patah tulang itu tidak bisa kita menjamin 100% kesembuhannya ya seperti pada manusia mungkin bisa sampai 99% ya. Karena dia kooperatif ya, ada koordinasi antara dokter dengan si klien ya. Ngerti dia klien bisa diajak ngomong. Kalau hewan kan nggak bisa diajak ngomong. Susah ya.
Jadi sama tingkat kesukarannya pada hewan dengan pada bayi gitu loh. Jadi bayi bisa minum 100% enggak bisa. Dewasa bisa 99%, bayi enggak bisa kita. Mungkin 80%. Lah tulang pada bayi tangannya, enggak mau diam dia gimana? Ya, luka juga begitu. Luka kalau enggak sempat dia mengalami oposisi, nempel ya, terus ada gangguan lepas lagi, nempel, ada gangguan lepas lagi. Karena banyak gerakan. Ya, ini juga begitu, tidak mau diam dia. Mau bentuk kalus, lepas lagi, lepas lagi. Biasanya setelah 3 minggu, stabil lukanya itu harapan sembuhnya besar. Tapi di bawah 3 minggu ini betul-betul kita harus jaga ekstra gitu. Ya, karena 3 minggu itu kenapa? Ya karena proses pembentukan kalusnya kan minggu pertama ya, 1 minggu sudah bentuk kalus. Kemudian setelah 3 minggu baru terjadi pendewasaan, jadi maturasi kalus. Itu ada itu pada fase-fase kesembuhan pada patah tulang itu. Dari fase perdarahan, hematoproliferasi jaringan, pembentukan kalus, ya, atau pendewasaan kalus, dan yang kelima ada fase penataan sel-sel tulangnya atau remodeling. Itu bedanya ya. Jadi mohon diperhatikan, dan sampai besok Anda tahu patah tulang operasi sudah pakai gelarnya spesialis bedah ortopedi gitu loh ya. Nah, setelah itu ada juga yang tulis spesialis bedah. Kita tidak punya spesialis bedah ya di Indonesia ya, belum ada sekolahnya. Terus dari mana Anda dapat gelar itu? Yang kita aja dokter bedah yang sudah 36 tahun mengabdi, yang belum berani bilang spesialis bedah. Ya, di UPB, UGM belum ada yang spesialis bedah. Apalagi kamu yang baru selesai, kan tidak bisa ya. Oleh karena itu bagi yang interest dengan bidang ini, silakan besok cari spesialisasinya. Itu spesialisnya di luar negeri ya. Bisa ke Amerika, bisa ke Eropa, bisa ke Jepang. Yang jelas tidak ada di Indonesia. Ya, itu aja dari saya. Kalau tidak ada, masuk ke D2 ya, silakan. Terima kasih banyak dok atas tanggapannya kepada D1. Baik, selamat sore dokter. Izin dari kelompok kami D2 untuk menampilkan layar presentasi. Baik, untuk teman-teman D2 dan untuk dokter Pemayun, apakah layar sudah nampak? Sudah ya, silakan dimulai. Baik, selamat sore dokter dan teman-teman kelas D. Izinkan kami dari kelompok D2 untuk mempresentasikan materi mengenai fraktur dan dengan dosen pengampu Dr. Yoni Mustiaji. Mohon Ya, nanti tadi kan hampir sedikit ada kesalahan ya. Mohon Anda presentasikan mengacu pada yang tadi ya, yang D1 ya. Nanti kalau seandainya ada kesalahan, jangan dibaca lagi. Oh ini dikoreksi. Oh ini ada kesalahan. Mestinya ini. Jangan dibaca. Ya udah tahu salah dibaca. Artinya kamu tidak mendengar apa yang dipaparkan oleh teman kamu tadi gitu loh ya. Langsung diperbaiki. Ya, artinya langsung kamu sampaikan. Tidak usah diperbaiki slide anunya. Kamu sampaikan aja gitu loh ya. Ini semestinya begini gitu loh. Sudah saya terangkan tadi. Ya, baik, itu aja dari saya. Ya, mungkin bisa lanjut ke slide selanjutnya. Jadi ini anggota kelompok kami, mungkin bisa dilanjut saja. Ya, jadi berikut terdapat poin pembahasan dari materi kami, yaitu terdapat terminologi, etiologi, tentunya terminologi dan etiologi dari fraktur, kemudian macam-macam fraktur, tanda klinis dan dampak dari fraktur, kemudian cara mendiagnosis fraktur, prognosis, kemudian ada treatment atau penanganan. Bisa lanjut? Nah, baik, yang pertama merupakan terminologi dari fraktur. Jadi, menurut ada sebuah jurnal yang mengatakan bahwa fraktur merupakan istilah dari hilangnya kontinuitas tulang, baik itu tulang rawan, yang bersifat total maupun sebagian. Jadi secara ringkas dan umum, fraktur bisa dikatakan sebagai patah tulang yang disebabkan oleh trauma maupun tenaga fisik. Jadi fraktur juga merupakan terputusnya kontinuitas jaringan tulang
yang umumnya disebabkan oleh berbagai faktor seperti roda paksa, kecelakaan kerja, lalu lintas, dan lain sebagainya. Mungkin bisa dilanjutkan. Stop dulu ya. Jadi benar tadi ya. Jadi fraktur itu tidak hanya pada tulang yang hard tissue ya, juga termasuk tulang rawan ya. Sedangkan kalau tulang lunak, soft tissue namanya luka ya. Jadi pulnus ya. Jadi pulnus itu sama dengan ya mirip ya dengan fraktur ya. Fraktur pada jaringan keras ya. Jadi hard tissue ya. Kalau soft tissue namanya pulnus ya. Jadi proses kesembuhan juga hampir sama semua ya. Keduanya ini hampir mirip-mirip ya. Proses remodeling juga ada, tapi pendewasaan kalau sudah ada penilaian. Ini ada fase perdarahan juga ada. Kemudian proliferasi jaring, nanti ada sel-sel fibroblas yang memperan. Ini kan sel-sel osteoblas ya. Ya. Itu ya, di pendewasaan kalusnya tidak ada, istilahnya tidak ada, tapi di sini ada pematangan sel-sel osteoblas. Ini ada sel-sel fibroblas ya. Kalau yang lunak ada fibroblas, ini ada osteoblas. Jelas ya. Jadi tulang rawan juga fraktur namanya. Kalau muskulus atau jaringan lunak ya luka ya pulnus ya. Sudah diberikan dulu ya, macam-macam luka banyak sekali ya. Dengan juga macam-macam fraktur juga banyak ya. Itu dari beberapa aspek. Ya, silakan terus ya. Baik, terima kasih dokter untuk masukannya. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya persilakan. Fraktur terjadi akibat penyakit atau trauma. Fraktur dari penyakit disebut fraktura patologika atau fraktur patologis. Penyakit yang menyebabkan fraktur patologis dibedakan menjadi penyakit infeksius dan penyakit metabolik. Penyakit infeksius meliputi osteomielitis yang berarti infeksi tulang. Penyakit metabolik meliputi hiperparatiroidisme, Infeksi tulang dan osteomalacia. sumsum tulang ya. Jadi osteomielitis, osteonya kan tulang. Mielitis sumsum tulang ya. Jadi tulang plus sumsum tulang kena ya, secara keseluruhan kena ya. Kan juga ada juga osteitis tulangnya aja gitu loh ya. Ya, silakan ya. Terima kasih, Dok. Selanjutnya, penyakit metabolik meliputi hiperparatiroidisme, osteomalacia dan rickets, osteoporosis, Paget's disease atau penyakit Paget, serta penggunaan kortikosteroid jangka panjang. Selanjutnya, fraktur dari trauma akan dijelaskan rekan saya. Nah, ini bagus sekali ya. Jadi baru ya saya ingat ya. Jadi penggunaan obat anti radang ya, yang termasuk yang golongan steroid dalam waktu yang lama dan dosis tinggi itu berbahaya ya. Jadi dampaknya banyak sekali, dia bersifat imunospresif. Di ketahanan tubuh akan menurun. Dia juga menekan sel-sel eritropoiesis, pembentukan sel darah merah tertekan. Juga bisa berakibat samping terhadap ini ya tulang ya, dia merupakan faktor predisposisi terjadinya patah tulang. Mohon diperhatikan oleh karena itu penggunaan anti radang itu betul-betul diawasi. Kita di hewan itu terlalu obral, dikit-dikit kastrasi pakai antibiotik anti radang. Untuk apa pakai anti radang ya? Kastrasi kan dia termasuk elective surgery, hewannya sehat. Untuk apa kasih anti radang? Mencegah peradangan apa yang dicegah? Kalau kita mencegah infeksinya. Kalau infeksi dicegah ya otomatis nggak terjadi peradangan gitu loh ya. Tidak perlu dikasih anti radang. Tapi kalau diberikan analgesik secukupnya boleh ya. Kita dewan terlalu sering ya, terlalu salah kaprah ya, dikit-dikit dikasih antibiotik, anti radang, analgesik. Cuma ini anti radang ya berbahaya. Lihat tadi ya. Jadi dia sebagai faktor ya predisposisi lah, walaupun tidak langsung dia menyebabkan, itu bisa menyebabkan terjadi keropos tulang ya. Lalu diberikan waktu yang lama dan dosisnya agak tinggi ya. Oleh karena itu kita di manusia itu penggunaan anti radang tidak boleh lebih dari 1 minggu, 5 hari sudah maksimal. Dan dosisnya harus diturunkan secara bertahap, tidak boleh dosis tinggi tiba-tiba stop, tidak boleh, harus diturunkan secara gradual ya. Ya terus ya. Terima kasih, Dok, atas tambahannya. Selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Baik, selanjutnya itu fraktur dari trauma disebut fraktura traumatik atau fraktur traumatis. Tadi apa tadi? Kan sudah ada tadi. Tadi apa tadi? Tadi apa tadi etiologinya? Tadi yang pertama itu apa tadi? Tadi fraktur akibat penyakit, Dok.
faktor patologik ya. Ya, mestinya faktor traumatika dulu karena itu 80-90% itu kan traumatik itu yang pertama. Yang sisanya cuma ya 15% 10% ya faktor patologik itu semestinya ya. Jadi mana yang lebih sering, lebih dominan ya yang pertama. Ini lebih ya kecil kejadiannya, jarang terjadi. Ya, itu saran saya ya. Ya, silakan ya. Ya, faktor traumatika. Ya, silakan. Baik, selanjutnya itu fraktur traumatik. Dibagi menjadi 3, yaitu cedera langsung adalah pukulan langsung terhadap tulang sehingga tulang itu bisa patah secara spontan. Yang kedua ada cedera tidak langsung, yang dimana pukulan langsung berada jauh dari lokasi benturan, misalnya jatuh dengan tangan berjulur sehingga menyebabkan fraktur klavikula. Yang ketiga atau yang terakhir, fraktur yang disebabkan batas lentur tulang terlampaui atau kontraksi keras yang mendadak. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Apa itu misalnya? Apa itu yang ketiga itu? Yang pertama cedera faktor yang direct. Ya, ada kedua faktor yang indirect, tidak langsung. Ya. Terus yang ketiga itu apa yang ketiga itu? Apa yang ketiga itu? Fraktur yang disebabkan karena batas lentur tulang terlampaui. Kalau yang direct enggak begitu juga. Izin meluruskan, Dok. Di Iya. sini terdapat kesalahan pengetikan. Maksud dari poin ketiga itu menjelaskan bahwa fraktur akibat trauma itu terjadi ketika batas lentur tulang terlampaui. Jadi ini dapat disebabkan oleh cedera langsung atau cedera tidak langsung tersebut. Berarti yang ketiga enggak ada. Nggih, Dok. Iya, jadi ada dua ya, direct dan indirect ya. Berdasarkan atas ya kejadiannya apakah langsung tidak langsung ada dua, ada yang direct fraktur, ada yang indirect fraktur ya. Ya, itu mohon dikoreksi ya, diperbaiki ya. Udah ya. Ada dua ya, udah. Terus silakan dilanjutkan. Baik, izin masuk. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai macam-macam fraktur yang akan kami jelaskan. Jadi ada beberapa kelompok berdasarkan derajat kerusakan, hubungan dengan udara luar, arah patahan, tempat fraktur, distribusi patahan pada tulang panjang, dan juga ada beberapa hal yang belum ditulis di sini, yaitu penyebab dan juga tingkat atau potensi kesembuhan. Boleh tolong di next? Baik, di sini yang pertama yaitu macam-macam fraktur berdasarkan derajat kerusakan. Dibagi menjadi dua, yaitu patah tulang komplit atau fraktura komplit dan juga fraktur tidak lengkap atau incomplete fraktur. Yang pertama yaitu patah tulang fraktur. Patah tulang komplit atau fraktura komplita yaitu patah tulang dengan garis patah melalui seluruh penampang tulang atau melalui kedua korteks tulang. Jadi maksudnya untuk patah tulang komplit ini tulang itu bisa terbagi menjadi dua atau menjadi beberapa bagian yang memang terputus, tidak ada hubungannya lagi. Seperti contoh yang sudah saya sertakan yaitu hasil radiografi dari fraktur close complete di bagian supracondylar femur. Kemudian yang kedua yaitu fraktur tidak lengkap atau incomplete fraktur, yaitu hanya sebagian tulang putus, jadi tidak terpisah sepenuhnya. Jadi fraktur incomplete ini sering terjadi pada hewan muda yang tulangnya memang masih fleksibel. Contoh fraktur incomplete ini meliputi fraktur green stick dan juga fraktur fisura atau fraktur retak. Yang juga bisa dilihat pada gambar, itu merupakan salah satu contoh dari radiologi incomplete fraktur. Boleh tolong di next?
Kalau gambarnya kan dibilang radiologi ya, radiologi itu ilmunya ya. Bisa lihat dari hasil pemeriksaan radiografi ya. Mohon Ya dibedakan dok, ya. Jadi kalau ilmunya oh enggak, radiologi, kalau sudah maksud berupa saya hasil tadi adalah Niko dok, radiografinya ya. mohon maaf. Ya, silakan terus. Oke, bisa tolong di next. Baik, yang kedua yaitu berdasarkan hubungan dengan udara luar dibagi menjadi dua juga, yaitu fraktur tertutup atau biasa disebut juga sebagai simple fraktur atau closed fraktur, dan juga fraktur terbuka atau open fraktur. Jadi yang pertama, fraktur tertutup atau closed fraktur itu jenis fraktur di mana bagian ujung dari tulang yang patah tidak sampai mengakibatkan robekan pada kulit sehingga kulitnya itu masih utuh. Jadi jaringan di bawah kulit maupun tulang yang patah itu tidak terlihat dari luar dan tidak ada hubungan atau kontak langsung dengan udara luar. Berikut juga foto dari hewan yang mengalami closed fraktur di bagian tibia fibula. Kemudian yang kedua yaitu fraktur terbuka atau open fraktur atau biasa disebut juga dengan compound fraktur. Itu merupakan patah tulang yang disertai dengan kerusakan kulit. Jadi untuk kasus ini biasanya untuk tulang atau kulitnya itu terbuka sehingga memungkinkan timbulnya infeksi dari luar. Kulit ini mungkin terpotong, robek, terlepas atau hilang yang memungkinkan adanya kontak langsung dengan udara luar atau lingkungan luar. Bisa dilihat juga pada gambar yang sudah saya sertakan. Boleh tolong di next? Baik, yang ketiga yaitu berdasarkan penyebabnya. Mungkin ini sudah sempat dijelaskan oleh teman saya di slide sebelumnya. Jadi terbagi menjadi dua, yaitu faktor patologik dan juga faktor traumatik. Untuk patologiknya disebabkan oleh penyakit atau kondisi medis, sedangkan untuk faktor traumatik disebabkan oleh cedera atau traumatik fisik eksternal yang kuat. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dipersilakan. Selanjutnya ada macam-macam fraktur berdasarkan arah garis patahan. Yang pertama ada fraktur transversal. Fraktur transversal adalah patahan tulang yang terjadi secara horizontal, di mana garis patahan melintang pada tulang. Selanjutnya ada fraktur miring atau oblique, yaitu jenis patahan tulang yang memiliki pola patahan miring atau diagonal. Biasanya disebabkan oleh gaya yang menerapkan tekanan secara miring pada tulang. Selanjutnya ada fraktur spiral. Fraktur spiral yaitu jenis fraktur yang terjadi ketika terdapat puntiran yang kuat sehingga menyebabkan tulang patah. Maka dari itu terdapat patahan yang berbentuk spiral. Selanjutnya ada fraktura longitudinal. Fraktura longitudinal adalah jenis patahan tulang di mana garis patahan mengikuti arah panjang tulang. Lalu selanjutnya ada fraktura comminuted. Fraktura ini terjadi ketika tulang patah menjadi beberapa bagian kecil atau serpihan-serpihan kecil. Jenis fraktura ini biasanya terjadi karena ada trauma berat. Lalu yang terakhir, ada fraktura impacted. Fraktura ini adalah patah tulang yang biasa terjadi dan mengenai salah satu ujung tulang, lalu tulang tersebut masuk ke fragmen lainnya. Next slide. Izin masuk, mohon maaf, apakah bisa di-refresh kembali PowerPoint-nya? Sudah ya, silakan. Baik, akan saya lanjutkan. Mohon maaf, dokter. Jadi PowerPoint-nya belum di-refresh karena tadi ada beberapa yang ditambahkan dari papernya. Baik, jadi saya akan menjelaskan mengenai macam-macam fraktur berdasarkan lokasi dan posisinya. Yang pertama berdasarkan lokasi itu ada fraktur tungkai belakang, kemudian fraktur tungkai depan, kemudian fraktur tengkorak, dan yang terakhir ada fraktur tulang belakang. Jadi itu pembagian berdasarkan lokasinya. Kemudian jika berdasarkan posisi
Itu ada sepertiga proksimal, sepertiga misal, dan distal. Jadi bisa dilihat hasil ronsennya itu hasil radiografinya itu pada gambar. Jadi contohnya seperti fraktur kokse itu termasuk di fraktur tulang belakang. Boleh di next slide. Baik, selanjutnya fraktur, macam-macam fraktur berdasarkan distribusi pada tulang panjang. Jadi yang pertama fraktur diafisis. Jadi fraktur diafisis ini fraktur pada poros tulangnya. Jadi ini istilah digunakan hanya pada tulang panjang. Kemudian ada fraktur epifisis itu pada ujung tulangnya. Kemudian fraktur metafisis pada antara diafisis dan epifisis. Kemudian fraktur kondilus itu terdapat pada kondilus atau yang bisa dilihat pada gambar seperti kondylan begitu, itu adalah fraktur yang pada kondilus. Kemudian fraktur subkapital itu di bawah kondilus tulangnya. Kemudian metadiafisis itu adalah gabungan antara metafisis dan diafisis. Kemudian yang ke-7 ada fraktur interkondilus. Jadi fraktur interkondilus itu di antara kedua kondilus. Kemudian yang terakhir atau yang ke-8 itu ada fraktur suprakondilus. Fraktur ini berada di atas kondilusnya. Jadi bisa dilihat pada gambar itu contoh tulang panjang. Jadi kami mengambil contoh os femur di sini untuk sebagai gambaran. Boleh di next slide. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fraktur berdasarkan tingkat kesembuhannya. Jadi ada fraktur yang potensi kesembuhan tinggi itu seperti fraktur tertutup, kemudian fraktur sederhana, kemudian fraktur dengan potensi kesembuhan sedang itu ada fraktur yang terbuka, kemudian fraktur Coba diulangi ya, saya kurang jelas suaranya, bergema suaranya ya. Macam-macam fraktur dilihat ada apa ini? Berdasarkan apa? Tingkat? Berdasarkan tingkat kesembuhannya, Dok. Mohon maaf. Ada berapa? Ada berapa banyak itu? Baik, jadi fraktur berdasarkan tingkat kesembuhan itu ada dibagi menjadi 3. Yang pertama fraktur dengan potensi apa? Kemudian apa namanya? Fraktur dengan apa namanya? Fraktur dengan tingkat kesembuhan tinggi. Oh ya, terus? Terus kedua? Halo, mohon diganti ya. Tidak jelas suaranya ini, signalnya tidak bagus di tempatnya ini. Tadi sudah dipresentasikan oleh grup sebelumnya ya, yang pada D1 sudah itu yang lebih rasional ya. Ada namanya fraktur clinical union, ada fraktur delayed union, ada fraktur malunion, dan fraktur yang non union. Yang fraktur yang tidak mau sembuh sama sekali itu harus dibongkar, diulang lagi, masang ya. Kalau mau dipasang pen atau plat diulang, dibongkar dan dipotong kalau yang sudah terbentuk ya. Ini boleh, cuma ini dibagi 3. Jadi fraktur yang dengan apa? Dengan potensi kesembuhannya yang tinggi ya, itu ya mungkin tulang-tulang yang patahnya dari arah garis besarnya yang transversal atau yang seperti simpel fraktur yang tertutup ya. Itu termasuk kesembuhannya tinggi ya. Ya biasanya dia terjadi atau mengalami clinical union dia ya. Apakah suara bergabung? Tadi kamu nggak dengar ya teman yang D1 dari mempresentasikan. Dia dibagi 4. Ada yang clinical union, ada yang delayed union, ada yang mal union,
dan satu lagi yang tidak sembuh, non-union. Tadi Anda lihat. Ya, silakan. Izin memperbaiki, Prof. Sekalian backup karena rekan saya memiliki permasalahan jaringan. Untuk macam-macam fraktur berdasarkan tingkat kesembuhan itu ada 4. Yang pertama itu clinical union, yang mana itu merupakan tahap penyembuhan fraktur, di mana lokasi fraktur itu telah cukup stabil untuk pergerakan ringan tanpa rasa sakit, tetapi tulang belum sepenuhnya pulih. Jadi secara klinis itu mungkin masih ada rasa nyeri di lokasi fraktur, dan juga sinar X itu mungkin tidak menunjukkan adanya jembatan yang Kalau lengkap. yang clinical union itu sudah sempurna, Dek. Ya, kalau yang clinical union itu sudah sempurna dia secara klinis, baik klinis dan radiografi. Ya, dia normal jalannya, tapi di foto belum bisa dikategorikan dia sempurna. Tunggu baru dicabut pennya atau platnya. Tapi kalau sudah clinical union itu sudah bisa dicabut pennya. Itu lah. Makanya kan tadi reassessment penilaian harus dilakukan pemeriksaan radiografi. Walaupun dia jalannya normal, kadang-kadang dia 2 bulan sudah normal jalannya, tapi di foto belum. Jadi proses gininya maturasinya belum sempurna, sehingga perlu ditunda untuk nyabut pennya atau platnya. Jadi nyabut pen plat itu tidak boleh sembarang, harus difoto. Ya, harus foto. Jadi walaupun dari klinisnya berjalannya normal, tapi hasil fotonya belum dibilang cukup untuk dilepas platnya atau pennya, ya ini ya nggak boleh gitu loh ya. Itu misalnya kalau sudah ada masih ada kalusnya ya nggak bisa, tapi harus sudah jadi densitas tulang itu sudah sama dengan yang tidak merampetah tulang gitu loh. Ya. Ini boleh seperti ini, jadi fraktur dengan potensi kesembuhannya yang tinggi. Itu faktor yang mana saja yang termasuk itu? Yaitu misalnya tadi bilang transversal fraktur, ya yang close fraktur, yang simple fraktur, yang cepat menangani, ya hanya kecil, kooperatif, tinggi anunya potensi kesembuhannya. Kalau kesembuhannya potensi kesembuhannya dia rendah, biasanya ya itu yang betul lama baru ditangani, yang terbuka frakturnya udah infeksi baru fotonya dia remuk, dia comminuted fraktur yang banyak ada fragmentasi tulang, itu kesembuhannya dia rendah potensinya. Ada yang sedang boleh juga seperti ini. Banyak sekali buku-buku itu ya. Ini mungkin diambil dari buku manusia ya. Gitu ya, boleh. Ya, kita dewan tadi itu ada yang tidak sembuh, non union tidak menyambung, dia terus dibongkar. 6 bulan biasanya, 6 bulan masih pincang di foto tidak bagus hasilnya, ya bongkar ya, jangan ditunda lagi, tidak boleh lebih dari 6 bulan. 6 bulan kita pakai patokan ya. Ya, misalnya tidak sampai 6 bulan, hanya yang masih muda gitu ya, dan 3 bulan, 4 bulan sudah bagus misalnya ya. Udah dewasa, udah tua, lain lagi lebih agak lama dikit-dikit. Ya, jadi harus dilakukan pemeriksaan secara klinis dan radiografi gitu ya. Itu assessment-nya ya. Secara periodik gitu dilihat. Ya, ini boleh seperti ini, tapi ini kategorinya yang mana saja termasuk, tapi kalau yang tadi itu yang betul-betul yang sembuh sempurna, salah dia. Jadi malunion itu salah dia, yang semestinya reposisinya, mestinya tulangnya reposisi seperti semula, dia gak mereng dia, sehingga nanti gaya berjalannya tidak normal, itu yang dikategorikan malunion. Unionnya salah, mal kan salah. Ya, malnutrisi salah nutrisi, malunion salah sambung, tidak bagus dia. Itu yang terjadi itu dia. Kalau yang dilihat ya tertunda, lamat sembuhnya gitu. Kalau yang non union tidak mau nyambung sama sekali. Kalau clinical union ya union yang klinis, secara klinis dia bagus ya. Ya itu aja dari saya. Dimohon ditambahkan itu ya. Ini boleh ini ya. Ini boleh. Nanti ada juga yang macam-macam tingkat kesembuhannya boleh. Dari proses kesembuhannya yang 4 tadi itu boleh juga ya. Banyak bisa di kelompok kan. Ya, udah tahu gitu ya. Ya silakan diteruskan ya. Baik, terima kasih Prof. Dok. Baik, boleh dilanjutkan. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tanda klinis dan dampak terjadinya fraktur. Antara lain yang pertama ada nyeri. Nyeri dirasakan langsung setelah terjadinya trauma. Hal ini dikarenakan adanya spasme otot atau peregangan, tekanan dari patahan tulang atau kerusakan jaringan sekitarnya. Nyeri akan selalu mengiringi fraktur, di mana intensitas dan keparahan dari nyeri akan berbeda pada masing-masing pasien. Nyeri biasanya terus-menerus dan juga meningkat jika fraktur dimobilisasi. Lalu yang keduanya ada pembengkakan. Edema dapat muncul segera sebagai akibat dari akumulasi cairan serosa pada lokasi fraktur serta ekstravasasi darah ke jaringan sekitar. Lalu yang ketiga ada memar. Memar atau ekimosis merupakan perubahan warna kulit sebagai akibat dari ekstravasasi daerah jaringan di sekitarnya. Lalu yang keempat ada perubahan neurovaskuler, di mana cedera neurovaskuler terjadi akibat kerusakan saraf perifer, struktur saraf yang terkait. Dapat rasa kebas, kesemutan, atau tidak teraba nadi pada daerah distal dari fraktur. Berikutnya terdapat deformitas, yang dimana pembengkakan dari perdarahan lokal dapat menyebabkan deformitas pada lokasi fraktur. Dibandingkan sisi yang sehat, lokasi fraktur dapat memiliki deformitas yang nyata. Lalu berikutnya ada kehilangan fungsi. Kehilangan fungsi dapat terjadi karena nyeri yang disebabkan oleh fraktur. Kelumpuhan juga dapat terjadi karena cedera saraf. Nah, berikutnya ada gerakan abnormal dan krepitasi. Manifestasi ini disebabkan oleh gerakan dari bagian tengah tulang atau gesekan antar fragmen fraktur. Dan yang terakhir ada atrofi otot, yang dimana kondisi ketika otot menyusut dan juga menipis karena hilangnya massa otot. Hal ini dapat terjadi karena tidak digunakannya otot dalam waktu lama seperti saat mengalami fraktur. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke rekan saya. Terima kasih. Masih banyak ada lagi deh ya, kepincangan jalanan. Banyak sekali bisa dikarang ya, ditulis ya. Jadi dia bisa lihat fraktur atau Anda sendiri yang fraktur gimana ya kan, bisa lihat ya, kesakitan, nyeri, kalau dikurung palpasi nyeri. Ya. Berjalan juga tidak normal, tergantung juga di mana tempatnya. Kalau di kaki, di tulang belakang fraktur ya pasti lumpuh dia. Di kedua kakinya pasti diseret ya, karena kan saraf spinalnya tertekan dia. Ya, patah dia tidak bisa, inervasi saraf tidak bisa untuk kedua kaki belakangnya. Kalau misalnya di leher dia fraktur ya otomatis keempatnya ya tungkai depan, tungkai belakang juga tidak bisa normal ya itu loh ya. Banyak ya. Silahkan dah dikembangkan sendiri ya. Gimana Baik, Dok, nafsu terima kasih. makannya ya pasti berkurang, nafsu makannya sakit dan dia ya berkurang sedikit tapi makan masih mau dia. Tapi kalau tidak makan sama sekali, nah ini mungkin ada infeksi lain. Ke patah tulang ya tidak mungkin dia tidak mau makan ya. Ya mau makan cuma berkurang karena sakit ya. Kalau dia tidak mau makan sama sekali, nah itu perlu dipertimbangkan. Cek dia, jangan dia tinggi leukositnya, ada infeksi mungkin ya. Kalau patah tulang mau makan, cuma berkurang makan. Kalau tidak mau makan sama sekali, hati-hati operasinya, nanti mati juga, rugi juga operasi. Perlu dikoreksi yang seperti itu, ya. Perlu dicek yang lain. Ya, itu aja. Silahkan diteruskan. Baik, izin melanjutkan. Selanjutnya adalah kita masuk ke dalam diagnosis. Untuk diagnosis sendiri itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada anamnesis, lalu pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan tanda klinis, lalu pemeriksaan panjang kaki dan juga pemeriksaan penunjang. Langkah-langkahnya, jadi bagaimana cara mendiagnosa kalau ada kecurigaan fraktur ya ada langkah-langkah minimal 5 langkah yang perlu dilakukan. Pertama itu ya di langkah-langkah diagnosa. Ya, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama anamnesa ya. Ya, terus ya. Baik, untuk yang pertama itu anamnesis, yang mana berguna untuk mengetahui terkait bagaimana sebab dari fraktur tersebut dan juga kapan terjadi serta informasi lain terkait terjadinya fraktur tersebut. Lalu yang kedua ada pemeriksaan fisik dan juga tanda klinis yang meliputi inspeksi. Mohon dipisahkan deh ya, pemeriksaan fisik ya, yang kedua ya itu dengan cara inspeksi dan palpasi. Ketiga ada melihat tanda dan gejala klinis yang nampak. Tadi kan dia lihat gimana gejala klinisnya ya kalau dia dalam fraktur. Nah itu dicocokkan sesuai enggak itu ya. Itu ya. Yang ketiga itu baru tanda klinisnya. Dipisahkan ya sebagai sub-topik ya. Pemeriksaan panjang kaki, yang kelima baru pemeriksaan penunjang dengan radiografi ya.
Ya, udah ya 5 langkah minimal udah saya bilang ya. Di seni juga sama. Ini kan sama sekali ini ya. Iya, sama sekali ya. Terus ya. Baik, untuk pemeriksaan fisik itu meliputi inspeksi dan juga palpasi, yang mana inspeksi berguna untuk mengetahui adanya anggota gerak yang mengalami kepincangan atau pembengkakan, serta perubahan warna seperti kebiruan maupun pucat. Lalu terkait palpasi, itu dilakukan dengan cara palpasi dengan hati-hati dan benar untuk mengetahui maupun merasakan adanya krepitasi ataupun tidak, ataupun udem dan rasa sakit pada bagian yang mengalami fraktur. Lalu untuk mengetahui yang ketiga itu melalui tanda klinis seperti dengan pergerakan, yang mana itu berguna untuk memperhatikan apakah ada gerakan palsu atau gerakan pasif, yang mana pada patah tulang itu biasanya terjadi fungsioleisa ataupun gangguan fungsi pada bagian yang menderita, terutama pada anggota gerak seperti ekstremitas, yang mana akan terlihat adanya gerakan pasif ataupun gerakan yang tidak wajar. Lalu yang keempat itu ada pemeriksaan panjang kaki ataupun pengukuran yang bisa dilakukan dengan melihat apakah ada bagian dari ekstremitas yang mengalami asimetris, yang tidak simetris dengan keadaan normalnya, seperti pemendekan ataupun keadaan lainnya, yang mana bisa dilakukan dengan membandingkan tulang tersebut dengan tulang yang sehat. Lalu yang terakhir adalah pemeriksaan penunjang, yang mana diagnosa yang paling tepat untuk pemeriksaan fraktur itu adalah sinar ronsen ataupun sinar X, yang mana pemotretan untuk tulang harus diambil dengan dua posisi yaitu saling tegak lurus. Karena dengan cara ini kita akan mendapatkan hasil penggambaran kedudukan tulang yang patah secara detail dan jelas, sehingga dapat membantu atau merencanakan terapi sehubungan dengan patahan tulang tersebut. Misalnya pada fraktur femur pada anjing, itu pemotretan harus dilakukan dengan dua posisi, yaitu dorsolateral maupun dorsolateral dan juga dorsoventral. Sekian terkait diagnosis. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Saya koreksi deh ya. Jadi benar ya tadi saya baru ingat ya. Jadi dalam pemeriksaan radiografi gangguan tulang sama ya. Ini juga sama ya. Harus minimal dilakukan dua posisi ya. Satu posisi lateral, satu posisi dorsoventral ya. Jadi bukan dorsolateral. DP dan L itu aja ya. Posisi lateral miring ya. Jadi kakinya jangan didobolkan, kaki yang patah itu di bawah. Dekat dengan kasetnya ya. Kaki yang normal di atas kita ke belakang dia. Itu ke depan nggak boleh, yang nggak kena expose dia. Ya, jadi yang mengalami atau yang kecurigaan patah itu harus dekat dengan kaset, nempel dengan kasetnya. Yang normal di atas ditarik dekat, ya ada double. Kalau double ya numpuk dia, tidak bisa. Di posisi lateral dan posisi dorsoventral ya, DP. Baik, terima kasih dok. Tadi dia bilang dorsolateral kan? Ya kan? Tadi dia kan bilang dorsolateral, tidak ada dorsolateral. Oh iya dok, dok. Baik, terima kasih dok untuk tambahannya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada prognosis yang dimana dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu fausta, infausta, dan dubius. Fausta sendiri itu fraktur yang dapat disembuhkan. Sebagai contoh, anjing kecil dengan fraktur tertutup atau terjadi patahan ringan pada femur akibat terjatuh. Jadi apabila ringan dan tidak ada pergeseran, maka tulang serta dilakukan penanganan yang tepat, maka dapat dikategorikan fausta. Selanjutnya ada infausta yang dimana fraktur tersebut itu tidak dapat disembuhkan. Jadi sebagai contoh, kucing dengan fraktur terbuka pada femur akibat kecelakaan lalu lintas dan kondisi tulang hancur. Yang ketiga itu ada dubius, yaitu prediksi kesembuhannya itu tidak pasti. Sebagai contoh, itu anjing yang sudah tua mengalami fraktur tertutup dan humerus fraktur tertutup pada humerus akibat
terjatuh dari ketinggian dan beresiko komplikasi pasca operasi. Jadi anjing tersebut sudah tua tetapi ada resiko komplikasi pasca operasi, maka dikategorikan lubius tergantung pada respon terhadap pengobatan dan pemulihan pasca operasi. Pemulihannya itu pun bisa memakan waktu lebih lama dari yang diharapkan. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, izin masuk. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penanganan dari fraktur. Jadi, konsep dasar untuk penanganan ataupun terapi fraktur itu memerlukan tindakan yang berurutan dan juga pasti alias definitif. Makanya konsep 5R ini merupakan salah satu konsep definitif untuk terapi fraktur. Jadi yang pertama itu ada yang namanya rekognisi. Rekognisi ini merupakan pemeriksaan dan juga evaluasi yang dilakukan secara cermat guna mengidentifikasi dan juga menilai apakah benar terjadi fraktur pada hewan itu, sekaligus menentukan jenis frakturnya, lokasi frakturnya, serta tingkat keparahan dari fraktur yang terjadi. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya reduksi. Untuk reduksi ini sendiri merupakan tindakan mengembalikan fragmen-fragmen fraktur semirip mungkin dengan keadaan ataupun kedudukan yang semula. Untuk reduksi ini sendiri itu bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu pertama ada secara tertutup alias tanpa pembedahan, yaitu cukup dengan menggeser fragmen tulang kembali ke posisinya yang semula. Kemudian cara yang kedua yaitu secara terbuka alias memerlukan pembedahan. Kemudian yang ketiga itu ada yang namanya retensi. Untuk retensi ini merupakan tindakan fiksasi atau imobilisasi fragmen-fragmen fraktur selama masa penyembuhan. Biasanya menggunakan gips ataupun traksi untuk memastikan bahwa fragmen-fragmen tulang itu tetap ada pada posisi yang benar atau sesuai. Mungkin bisa dibantu untuk next slide. Yang selanjutnya itu ada rehabilitasi yang merupakan proses pemulihan yang berupa latihan kekuatan dan juga mobilitas untuk memulihkan fungsi area yang terkena fraktur. Jadi untuk rehabilitasi ini sendiri itu ada baiknya untuk dilakukan seawal mungkin dan tidak mengganggu proses dari fiksasinya. Jadi rehabilitasinya ini tuh bisa dilakukan secara bertahap, mulai dari gerakan-gerakan yang ringan terlebih dahulu guna meningkatkan mungkin sirkulasi darah dan juga mencegah kekakuan sendi. Kemudian kalau misalnya dinilai sudah cukup kuat, maka bisa dilanjutkan ke tingkat yang lebih berat, yaitu untuk meningkatkan kekuatan otot, kemampuan koordinasi, dan juga keseimbangan, agar hewan ini itu bisa secepatnya untuk beradaptasi kembali ke rutinitas normalnya. Kemudian yang terakhir, yaitu ada reassessment. Untuk reassessment ini sendiri, itu merupakan penilaian ulang atau evaluasi kemajuan penyembuhan fraktur yang dilakukan secara berkala dan bisa dilakukan lewat pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan pencitraan seperti X-ray ataupun CT scan. Jadi untuk pemeriksaan fisik yang bisa kita lakukan adalah mengecek evaluasi tingkat rasa nyeri pada area fraktur dan juga melakukan pemeriksaan mobilitas untuk mengecek rentang gerak serta kekuatan otot dari hewan. Selanjutnya untuk pemeriksaan pencitraan itu bisa kita lakukan dengan X-ray ataupun CT scan guna menilai posisi tulang dan melihat apakah ada pergeseran atau komplikasi lainnya. Dan juga untuk dari hasil pengambilan gambar X-ray ataupun CT scan ini bisa kita lakukan perbandingan dengan gambar-gambar yang sebelumnya untuk menilai apakah ada kemajuan untuk proses penyembuhannya. Kemudian untuk tambahannya, jadi optimalisasi konsep 5R ini bisa didukung dengan pemberian anti-infeksi guna meniadakan infeksi penyebab komplikasi lainnya. Contohnya, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, itu ada jenis fraktur terbuka yang dimana tingkat resiko terjadinya infeksi tergolong tinggi, bahkan bisa menyebabkan komplikasi serius seperti contohnya terjadinya osteomielitis. Sehingga pemberian anti-infeksi seperti antibiotik itu penting untuk diberikan guna memaksimalkan proses penyembuhan dari hewan. Mungkin sekian dari penanganan fraktur, bisa saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Silakan, moderator. Ya, baik. Terima kasih teman-teman dari kelompok D2 yang sudah memaparkan materi mengenai fraktur. Mungkin selanjutnya apabila ada masukan baik dari dokter maupun dari teman-teman yang lain, mungkin kami persilakan terlebih dahulu. Dari saya sudah cukup ya. Saya sudah dari D1 sudah banyak tadi masukan yang saya berikan ya. Atau mungkin dari mahasiswa ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Ya, saya minta dulu sebelum saya kasih kuliah ya, luksasi fraktur ya. Mungkin masih
agak bingung. Sekarang setelah kuliah 2 kali kira-kira bisa nggak ya membayangkan, membedakan apa itu fraktur, apa itu luksasi? Sudah bisa ya? Udah bisa Sudah ya lumayan bisa, membedakan ya? Dok. Udah ya. Cara nangani nanti dikembangkan ya. Nggak bisa dengan teori aja ya. Di bedah itu tidak bisa di atas meja ya. Harus di atas meja, buka buku, dan juga harus dibarengi dengan latihan. Jadi berulang-ulang ya Pak ya. Saya juga sering gitu ya, salah, perbaiki bertahun-tahun ya. Saya kontak dengan pemiliknya ya. Setiap pasien yang saya tangani, saya hubungi atau mungkin kontrol datang gimana, kita evaluasi, kita perbaiki gitu aja. Nggak bisa sempurna sekali ya. Karena hewan ya, nggak bisa kayak manusia kita ya. Ya, dan saran saya ya, jadi ini anestesinya sudah ya. Jadi patah tulang itu termasuk major surgery ya, tidak bisa kita pakai anestesi yang biasa ya, induksi ya, plus harus ada gas anestesi. Tidak bisa kita tambahkan, misalnya mati dia. Operasinya kan lama operasi. Tidak 2 jam ya. Itu harus diinduksi dulu dengan menggunakan anestesi biasa yang kita pakai. Mungkin kamu dulu pakai apa, silaketamin boleh, itu yang termurah itu ya, yang paling murah, paling gampang didapat ya. Kalau di UGM dan di IPB, Rumah Sakit Hewan Jakarta sudah tidak lagi menggunakan silaketamin itu. Itu sudah zaman odol lama, dah lama sekali. Dia sudah menggunakan anestesi yang lain ya. Terakhir pakai apa? Pakai soletil, sekarang sudah pakai propofol dia ya. Itu terus berkembang ya. Propofol itu jauh lebih aman jika dibandingkan dengan anestesi yang silaketamin, dan propofol juga bisa diberikan lewat tetes infus drip. Bisa juga untuk maintenance ya, sama seperti anestesi inhalasi dan lain ya. Di maintenance ya, diinduksi pakai propofol, di maintenance dicampur lewat infusnya ya. Infusnya jalan, cairannya jalan untuk mengganti mungkin ada darah yang hilang, dan juga untuk maintenance anestesinya itu bisa. Sila dan ketamin tidak bisa dipakai maintenance ya. Kalau dia diberikan ya lama 2 jam mati dia, tapi kalau propofol bisa ya. Tapi yang terbaik memang adalah pakai gas anestesi ya, pakai isopuran atau alotan ya. Belum bisa menggantikan anestesi yang lain, itu yang terbaik, tetapi juga berbahaya. Tidak ada anestesi yang aman ya, semua anestesi berbahaya, termasuk anestesi gas. Apalagi anestesi suntikan jauh lebih berbahaya. Ya, itu dari saya, jadi harus pakai anestesi inhalasi kalau operasi patah tulang. Ya, itu. Kemudian antibiotiknya mohon diperhatikan, antibiotiknya harus pakai antibiotik yang ya yang generasi baru lah, jangan pakai antibiotik yang ampicillin gitu. Ya, sering saya menguji itu, ya operasinya patah tulang, wah hebat sekali operasinya, wah dibilang transplantasi ini, tapi pas operasinya antibiotiknya pakai ampicillin. Ampicillin itu generasi kapan itu ya, tahun 50-an sudah dipakai. Itu salah menurut saya ya, tidak cerdas dokternya ya, yang membimbing atau mahasiswanya ya. Operasinya mayor tapi antibiotiknya masih kelas kacangan ya. Tentunya kalau operasinya mayor dengan ya teknik yang begitu dibilang baru gitu ya, ya tentu antibiotiknya harus yang baru juga. Ya enggak lah golongan baru dong ya, cephalosporin lah, atau mungkin kalau bisa endotoxacin gitu loh ya. Ya sesuai dia gitu loh. Antara tingkat kesukarannya dengan nanti operasi sudah bagus tapi antibiotiknya yang enggak bagus, nanti hasilnya enggak ada bagus, kan rugi operasinya. Itu menurut saya ya. Mohon dipertimbangkan itu. Cuma kastrasi ya boleh, pakai anestesi yang ampicillin ya boleh. Minor ya, minor surgery deh. Itu tambahan dari saya. Jadi silakan, ada yang ditanyakan, tidak ada, saya akhiri sampai di sini. Ya, dari pagi saya dari jam 8 saya ini. Sepertinya sudah ada, Dok. Ya, ini yang siang ini cukup baik ya dibanding yang pagi tadi ya. Yang pagi itu udah bagus ya, sudah terkoreksi salah lagi dibaca. Ya, kan enggak main logikanya, untuk apa saya kasih masukan. Bahkan ada yang, saya disuruh untuk menggantikan Pak, ya, hanya membaca saja, apakah pantas dia, apa etis dia ngomong seperti itu. Jangan-jangan dia sering tukar ganti dia, besok dia udah dia menggantikan. Masa membacakan, karena ada dia enggak usah online gitu, untuk apa ilmunya ke orang lain yang dikasih itu ya. Kita juga
miris juga tadi itu. Kenapa kok saya menggantikan teman saya yang berhalangan, saya disuruh membaca saja. Yang dulu juga ada juga yang begitu, saya lupa yang kelas berapa itu. Ini konyol yang ini ya. Ya masih mendingan SPP-nya kasih orang lain untuk menggantikan. Ini kok orang yang digantikan, gimana pendidikan? Ya, harus cerdas ya. Itu dari saya, terima kasih. Kalau udah ada, saya akhirnya dari sini ya. Udah nggak ada ya? Sepertinya sejauh ini sudah cukup, Dok. Terima Iya. kasih banyak. Ada yang ikut gini ya, temu pimpinan ya? Saya juga diundang, saya kepala lab diundang, tapi saya nggak bisa hadir dengan bersamaan dengan ini. Ada yang temu pimpinan di sini? Ada yang mau ikut, ada di apa? Ada di Dewan Ya, Pertimbangan? ada beberapa yang ikut, Dokter. Yang ikut ya, ini saya lihat tuh banyak yang hilang, tadi udah 43 udah hilang, udah 12 udah hilang ya. Ya silahkan nanti memberikan ini ya, karena di bedah juga disoroti, saya ada kemudian dengan masukan, kemudian di bedah, di koas terutama ya, di koas kok tidak ada yang membimbing, ya masih harus dijelaskan siapa dosennya, harus fair ya, harus proporsional ya, siapa dosennya yang tidak pernah membimbing gitu loh ya. Ya saya juga perhatikan juga, karena saya masuk ruangan operasi, bedah kasus kok tidak ada dosennya, kok bisa gitu loh ya, kan dia protes mahasiswanya. Ini gimana kalau Ewannya yang punya orang, ya orang sayang sama Ewan, terus waktu operasi ada masalah, kepada siapa saya harus berdiskusi, sementara dosen pembinaan tidak ada gitu loh, silahkanlah. Nanti disampaikan, dilaporkan, kalau dilaporkan ya silahkan, orangnya ini dosennya gitu loh, siapa. Nanti jangan nanti pimpinan yang seperti itu repot juga gitu loh ya. Ya silahkan harus fair ya. Kalau saya pun kalau di kursi saya fair aja ya. Memang saya pernah beberapa kali, tapi saya pasti saya datang seperti kemarin saya datang karena lama ya. Akhirnya begitu sudah tinggal menjahit saya tinggal. Saya harus tahu saya hewannya ya, harus tahu diagnosanya ya. Oh ini benar diagnosanya ya. Nggak mau saya nggak datang, saya berusaha datang, tapi waktu menjahit saya sibuk, terus saya capek karena terlalu siang, terlalu sore ya, saya tinggal. Dimohon diberi laporan yang proporsional gitu loh ya, jangan artinya mengkambing hitamkan dosen. Selalu dosennya salah kan tidak bagus juga ya. Rapat pimpin juga pernah disinggung, dosennya memberikan materi yang banyak, dosennya 11 orang, tidak bagus juga, stres mahasiswanya. Kasihan juga, dikasih ilmu banyak komplain, tidak dikasih ilmu juga komplain ya. Itu tadi ya, tidak dibimbing komplain dia ya. Tapi pernah juga saya yang datang itu, ada ujian, dosennya kok nggak ada Pak, sibuk ada rapat katanya Pak. Terus saya disuruh buat videonya. Ya mungkin juga disampaikan juga yang proporsional. Gitu. Kalau diuntungkan tidak komplain, kalau dirugikan komplain kan nggak bagus juga kan, harus sama-sama ya seimbang lah gitu ya. Kalau dirugikan tidak dibimbing, jadi semestinya kalau diuntungkan harus disampaikan juga gitu loh. Saya beberapa kali saya sudah perhatikan itu, tolong di koas ya. Itu ya, mohon memberikan informasi yang proporsional ya. Jangan menjelekkan dosen, yang kambing hitamkan atau memojokkan ya dosennya ya. Kasihan dosennya sudah capek memberikan bimbingan. Jadi kehilangan semangat, motivasi untuk ini. Itu dari saya mungkin tidak hadir, mungkin nanti saya juga bisa dipanggil besok ya. Karena saya ngasih kuliah dari pagi jam 8 sampai sore. Ya, itu dari saya. Jadi kemarin saya praktikum saya tidak ikut MIH. Sampaikan saya ada masalah kesehatan, saya ikut. Besok ujian saya datang. Silahkan nanti ya diperbaiki, kumpul saat ujian ya. Laporan ini diperbaiki dulu, dikumpul saat ujian. Ya, cuma 2 kali 4, 8 ya. Gitu ya. Yang dulu kan 4 kali 4, 16. Itu dari saya. Nanti ujiannya mohon didiskusikan ya, minggu depan atau lagi 2 minggu pengalaman ya. Ujiannya di Sudirman ya, sore jam 4 ya. Dirundingkan dengan teman-teman dari kelompok kelas yang lainnya. Kapan bisa ketemu? Sekali saya kalau bisa ya. Mungkin nanti saya di parkir ya, nggak bisa sekali. Kalau banyak, kalau waktunya nggak cukup waktunya kalau berulang-ulang, dan juga saya juga soalnya juga harus beda. Tapi kalau soalnya sama kan enak sekali. Walaupun dalam kondisi terbuka begitu tidak apa-apa ya. Agar bisa saya memberikan evaluasi yang objektif, walaupun tidak bisa objektif sekali ya. Dibandingkan saya ngarang itu kan kasihan ya. Jadi yang mungkin kalau terkasih nilai kecil, nanti yang kurang nilai besar juga ada bagus. Saya salah juga saya gitu. Minimal saya memberikan nilai yang objektif lah, minimal ya.
mendekati walaupun tidak sempurna sekali. Ya. Itu dari saya. Soalnya nanti esai ya, menjawab ya. Siapkan kertas portfolio ya 1 lembar ya. Ya, siapkan juga alas juga itu ya. Ada yang tanyakan? Silahkan. Sepertinya cukup, Dok. Ya, sore ya jam 4 ya. Nanti silahkan hubungi saya ya. Kalau tidak ada, saya akhir sampai di sini. Terima kasih ya. Terima kasih banyak, Dokter. Selamat sore. Terima kasih, Dok.